Kiprah Jati. Karena pesan pasar, maka tidak punya nilai yang menggigit. Bahasa lain, gitu, seperti macan ompong. Jadi, memang apa ini Ki? Kumisnya lebat, macan ompong, badannya itu gagah, tapi tidak bisa makan. Ya. Jadi perspektif hikmatologi, ya, itu mengajarkan bahwasanya siapapun orang yang mengaku bahwa saya ini anti Tuhan, itu sebenarnya orang yang diikuti Tuhan, yang kemanapun langkahnya selalu diikuti Tuhan. Cuma dia mengakui atau tidak. Sepanjang dia tidak mengakui, maka dia tidak mendapatkan impact, tidak mendapatkan dampak dari nilai ketuhanan. Jadi orangnya cerdas Ki, profesor, doktor, insinyur, mungkin SH, LLM, MSI, MM, dan seterusnya. Tetapi karena merasa tidak diikuti oleh Tuhan, tidak hidup beserta Tuhan, maka runtuh mentalnya. Pada saat runtuh mentalnya, maka dia moralnya runtuh. Nah, pada saat ini, ya, pesan-pesan moral itu disampaikan, maaf, oleh orang-orang yang kurang bermoral. Ya. Karena apa? Dia menyampaikan pesan-pesan, maaf, pesan-pesan ayat suci, tetapi hanya didasarkan kepada nilai pasar, nilai senang. Oleh sebab itu, dia menyampaikan ayat suci adalah untuk kegemarannya, untuk kesenangannya, yaitu untuk memakan. Siapakah yang dimakan? Yang dimakan adalah orang-orang yang berada di channel televisi itu, yang ada di channel radio itu yang dimakan. Jadi mereka semakin senang dengan gegap gempita, tertawa, terbahak-bahak, maka produser semakin senang. Untuk acara seperti Dhamma TV itu tidak akan menarik orang yang gemarnya itu makan. Jadi orang yang cuma mengumbar kesenangan tidak tertarik. Tetapi orang-orang yang bertuhan, apakah dia Islam, Kristiani, ataupun Hindu, mereka akan tertarik ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Bante-Bante di Dhamma TV. Kenapa? Karena Bante itu tidak belajar, tapi dia berangkat dari nilai Tuhan. Dia hidup, merasa hidup bersama Tuhan. Jadi kenapa Kiprah Jati yang dipimpin oleh orang yang sudah, hostnya itu sudah muda lagi, hostnya itu sudah muda lagi, ya. Tapi kenapa disenangi oleh mereka yang masih muda, bahkan guru besar itu juga senang, ya, karena dibawakan oleh nilai yang bernas ketuhanan. Kalau ini ditinggalkan oleh Ki Jati, maka kita akan ditinggalkan pemirsa. Dan pemirsa kita itu, maaf, ini kita tidak ngecap ini, ya, pemirsa kita itu berkualitas. Jadi kalau kita ngomong, maaf, ini masing-masing ini dikritisi oleh pemirsa kita, mulai dari Bagul Soto sampai dengan kaum intelek di sejumlah institusi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, Ki Jati, ya, kita sudah tidak bertuhan, kemudian kita tidak beradab. Akar masalahnya di sini. Pada saat kita meninggalkan Tuhan, maka pada saat itu kita meninggalkan peradaban. Pada saat kita meninggalkan peradaban, maka seseorang itu akan terjebak dalam kubangan kemiskinan moral. Pada saat miskin moral, maka orang ini akan makan siapa saja. Nah, karena dia merasa senang. Jadi kalau sudah bisa, ya, orang yang dimakan itu dinina bobokkan, bahkan diinjek kakinya, kemudian ditekek gulune, kemudian dirogok esai, kemudian dia sampai mengatakan matur nuwun, Bapak ini orang baik sekali, ya. Sehingga kelakar saya, Presiden kita sedang melihat sekarang betapa senangnya rakyat ini dengan kenaikan harga BBM. Karena apa? Buktinya jalan-jalan macet. Ini berarti orang-orang gemar memakai BBM gitu loh. Jadi ini bukan perkara
moral bangsa ini, tapi ini moral religi. Kalau moral bangsa itu nanti jadinya demokrasi, ya tak? Otokrasi dan seterusnya. Tapi moral religi itu adalah ketika saudara kita Ki Antoni Wibowo ini beragama Katolik, maka beliau merasa diikuti Tuhan berdasarkan firman yang diyakini di dalam kitab suci Injil. Karena itu beliau bermoral, tidak mau makan atau pek pinek barangnya pinek. Dari Kijati gitu. Ya. Jadi kalau bukan haknya pantang untuk diambil. Bukan hak untuk tubuhnya pantang untuk dihisap. Ya dah? Bukan hak untuk tubuhnya pantang diminum. Bukan hak tubuhnya pantang untuk dimakan. Jadi makan tidak makan atau dimakan. Jadi kita senang atau kita membuat orang lain itu lebih senang, atau kita justru senang manakala orang lain menderita. Oleh sebab itu, kalau tadi Kijati bagaimana peran pendidikan, maka di sini kalau tadi Ki Pujiono mengatakan ini bukan salah pemimpinnya, bukan salah siapa-siapa, itu salah KB Ki Pujiono. Kita termasuk orang yang salah gitu loh. Itu karena salah makanya kita ngomong seperti ini. Salah kita di mana? Salah kita itu ya tidak memerankan Tuhan pada kehidupan kita sehari-hari. Ini kesalahan kita yang pokok. Perankan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tangan kita akan dipinjami oleh Tuhan. Tangan kita tangan Tuhan, mata kita mata Tuhan, telinga kita telinga Tuhan, mulut kita mulut Tuhan. Ketika semuanya sudah menjadi seperti itu, maka bangsa itu menjadi kecil, dalam pengertian bahwa bangsa itu menjadi indah. Karena apa? Sudah terengkuh di dalam rasa berketuhanan tadi. Dan ini Kijati tidak ada di tempat lain Kijati, kecuali di Indonesia yang bernama Pancasila. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kalau yang cerita itu gelutnya di pasca kesarjanaan, beliau pasca sarjana di UB sana, jadi sangat rasional dan relevan. Malah tadi jelas sekali bahwa ternyata kita ini selama ini tidak menyadari bahwa Tuhan di dalam diri kita, sehingga diri kita melahirkan apapun sistem, apapun budaya yang kita hadapi, politik, ekonomi, demokrasi, perdagangan, permakelaran, dan lain sebagainya, itu selalu dengan sinar-sinar Tuhan dalam tanda petik tadi itu. Kelihatannya menarik sekali. Dan oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada seorang wanita satu yang hadir juga. Karena dunia ini kalau tidak ada wanita kelihatannya juga mungkin tidak ada dinamika yang begitu tinggi. Itu kalau nggak salah Mbak Meliana. Ada sesuatu yang ditanyakan, Mbak? Injih Romo. Rahayu sugeng sonten. Nggih, rahayu. Menika ndak nek menyikapi soal menapa? Engkang tadi Romo ngendika hidup dimakan dan hanya untuk dimakan atau hidup untuk memakan. Itu kan kayak hutan, Romo. You know? Jadi seperti hidup seperti apa? Seperti kita nggak punya tatanan aja dalam tatanan masyarakat, mungkin dari masyarakat rumah tangga yang paling kecil, mungkin masyarakat lingkungan, mungkin sampai masyarakat negara. Kalau sampai ada hal yang seperti itu gitu, jadi Romo. Lah, meniko, saya sekarang untuk saya ke Pak ini, saya Pak ini sebagai ibu rumah tangga merasa sebagai hak-hak saya di dalam rumah tangga kok kesulitan sekali gitu kan, sampai harus orang memakan hak-hak saya, dengan semena-mena lagi orang memakan hak saya gitu kan. Nah, coba saya minta mohon Pak ini ya toh untuk sedikit menjelaskan kenapa orang kok bisa semena-mena dengan memakan hak orang, dengan ya semena-mena kalau saya bilang gitu kan, sampai kita yang mempunyai hak sampai kesulitan untuk kita mengambil hak kita sendiri gitu kan dalam rumah tangga. Itu dalam tatanan yang paling kecil aja itu Pak In. Terima kasih ya. Itu salah satu, sampun matur nuwun.
salah satu pertanyaan dari seorang wanita. Mungkin beliaunya juga salah satu di antara sekian banyaknya, yaitu memang judul urip mangan apa dipangan itu memang bermacam-macam, mungkin bermacam-macam konotasi, tetapi kalau ditarik kesimpulan juga bisa menjadi urusan global juga, nasional juga. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya tadi itu oleh Pak Indarwanto ditarik sedemikian rupa bahwa fungsi Tuhan di dalam peranan kita itu sangat penting. Dan kelihatannya dari sini kita sudah mulai bergeser sedikit dengan cita-cita kemerdekaan. Konon katanya kemerdekaan yang kita susun 17 Agustus 1945 yang lalu adalah suatu sistem yang sudah mendekati dengan istilah bertuhan dalam tanda petik. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih.